Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripta Sajidah Bangun dengan NIM 21030942 dari kelas PTNC jurusan Peternakan Fakultas Pertanian. Dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTNP. Di sini saya akan menjelaskan video tentang tratus urogenitalia dan topiknya. Adapun organ pembentuk urogenitalia antara lain 1. Ovarium, di mana ovarium ini berkembang hanya sebelah kiri. Biasanya ovarium terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang. Ovarium ini terbagi menjadi dua, yaitu ada korteks bagian luar dan medula bagian dalam. Di korteks ini mengandung folikel yang terdapat sel-sel telur yang biasanya mencapai sekitar 12.000, tetapi hanya beberapa buah saja yang mampu masak. Lalu ada ovidum, adalah saluran tempat disekresikannya albumen atau kulit telur, memban kerabang dan pembentukan kerabang telur. Perkembangan folikel ovarium ini dirangsang oleh folikel stimulating hormone atau FSH dari kelenjar pituitaria anterior. Lalu adapun bagian oviduk antara lain 1. Infundibulum, di mana infundibulum ini berbentuk seperti corong dari oviduk yang berfungsi untuk menangkap dan menelan ovum atau yolk yang masak sehingga akan masuk ke dalam oviduk. Setelah ovulasi, yolk akan jatuh ke dalam kantong ovarium kemudian diambil oleh infundibulum. Lalu ada magnum yang tersusun dari glandula tubular yang sangat sensitif dan sekresi putih telur albumen terjadi di sini. Lalu ada isthmus yang bertugas untuk mensekresikan membran atau selaput telur. Telur berada di sini sekitar 1 jam 15 menit atau sampai dengan 1,5 jam. Lalu ada uterus. Di uterus ini merupakan tempat penyimpanan sementara sebelum telur keluar. Lalu ada vagina. Di vagina ini selama reproduksi telur, kutikula ditimbun pada kerabang untuk fungsi sebagian pori-pori kerabang. Secara normal, telur tinggal di dalam vagina selama beberapa menit, tetapi dalam keadaan tertentu dapat tinggal beberapa jam. Pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau clumping, kemudian terbentuk kerabang atau cangkang telur. Warna kerabang terdiri atas sel proporin akan berbentuk di bagian ini pada akhir mineralisasi dari kerabang telur. Lalu terakhir ada kloaka, merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu pembentukan sebutir telur selama sekitar 24-25 jam. Lalu ada proses terbentuknya telur. Mulanya telur terbentuk di ovum, lalu di dalam ovarium. Ovum yang matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur berada di sini sampai 15-30 menit. Pada persimpangan infundibulum dan magnum, jika terdapat spermatozoa akan terjadi pembuahan telur. Maka, jika tidak terdapat spermatozoa, maka telur akan menjadi infertil karena tidak dibuahi. Lalu selanjutnya kuning telur akan masuk ke dalam magnum dan putih telur akan disekresikan. Ini membutuhkan selama waktu 3 jam. Lalu telur masuk ke isthmus dan dibungkus oleh membran sel, membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Lalu telur akan masuk ke uterus dan terjadi pembentukan kerabang telur yang membutuhkan waktu sampai 18-21 jam. Telur yang terbungkus oleh kerabang lalu masuk ke vagina. Lalu di vagina terjadi kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori telur. Setelah itu, telur yang terbungkus oleh kerabang telur akan keluar melalui kloaka, membutuhkan waktu sampai 24-25 jam. Sekian dari video saya. Apabila terjadi kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.